Tapi Kak Agis sebelumnya nih, saya mau tanya nih. Jadi Kak Agis itu kan dulunya adalah pegawai BUMN ya Kang? Betul. Itu tahun? Jadi tahun 2014, 2014. lulus kuliah, saya langsung direkrut jadi salah satu pegawai BUMN di Jakarta. Gitu. Oke. Nah terus kan udah jadi pegawai BUMN nih, udah settle lah istilahnya. Kenapa Kak Agis memilih untuk entrepreneur? Jadi kan ketika kita punya sapi perah, kita perah setiap hari, kita punya penghasilan setiap hari. Penghasilan. Gitu. Nah, bagi saya itu ya kan kalau misalkan kerja gitu kan, penghasilannya setiap kapan? Bulan. Sebulan sekali. Nah, kalau sapi perah nih kita setiap hari dapat duit. Dari tadi kan kita ngomongin bisnisnya Kak Agis nih ya kan, keren banget. Tapi sekarang beliau itu terjun ke politik, coy. Kok bisa kan? Kok bisa Kang itu dari pegawai lah. Pegawai dia terus akhirnya bisnis sukses ya kan. Sekarang politik. Nah, kita kan pasti mikir ada apa nih ya kan? Apakah menginginkan sesuatu nih ya? Kan kebanyakan orang berpikir gitu kan. Nah, itu kalau dari Kak Agis gimana tuh? Dan kalau kita lihat rata-rata pengusaha-pengusaha yang di Kota Serang ini ya sebagian besarnya itu pasti pernah keluar gitu. Iya, punya pengalaman Ya di punya luar. pengalaman di luar begitu. Jadi ya, kalau nggak punya networking di luar, itu jadi tuh di sini. Nah. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Gokil, kali ini kita datang tamu spesial, Ji. Betul. Ya enggak? Siapa lagi kalau bukan Kang Nur Agis? Nur Agis Aulia. Dia siapa sih, Ji? Beliau adalah, kita lihat dari biodatanya. Agropreneur muda dari Glasgoro ID. Juragan kambing dari sapi Jawara Farm. Dari sapi, lu jauh amat dari Salah sapi. ini. Juragan kambing dan sapi maksudnya. Dan pegiat bank sampah digital. Dan beliau pernah diundang di Kick Andy, coy. Nggak percaya, kita tontonin videonya. Jadi itu juga pola yang efektif untuk mengatasi permodalan di petani dan peternak, dan itu kita pakai gitu kan, salah satunya untuk Keren banget. Bisa sekeren itu loh Kak Agis Gue ya. jadi orang Serang bangga banget. Kasih Sama foto lo. Aduh, tapi Kak Agis sebelumnya nih, saya mau tanya nih. Jadi Kak Agis itu kan dulunya adalah pegawai BUMN ya Kang? Betul. Itu tahun? Jadi tahun 2014, 2014. lulus kuliah, saya langsung direkrut jadi salah satu pegawai BUMN di Jakarta. Gitu. Oke. Nah terus kan udah jadi pegawai BUMN nih, udah settle lah istilahnya. Kenapa Kak Agis memilih untuk entrepreneur? Karena waktu itu saya melihat menjadi entrepreneur itu salah satu pilihan yang sangat menjanjikan begitu. Ya karena saya juga pengen jadi orang kaya supaya bisa membantu banyak orang lain, banyak orang banyak. Jadi salah satunya harus jadi entrepreneur tuh. Nah ditambah lagi waktu itu saya lihat ada potensi yang menurut saya ini menarik gitu. Kenapa? Karena di agro ini, di pangan khususnya gitu ya. Ini salah satu bisnis yang akan selalu ada sampai akhir hayat begitu. Jadi ya sampai kita mati gitu kan. Pangan ini pasti dibutuhkan. Iya, karena Makanya kebutuhan primer ya. Betul. Jadi kalau coba aja nanti kalau nggak makan berapa hari. Iya sih. Kurus Kang. Betul. Tapi gini, sekarang kan anak-anak muda sekarang tuh lucu deh Ji. Dia tuh lebih suka dengan gengsinya pakai seragam keren ya kan. Karena kan enak gitu ditampil ke mertuanya kan. Pakai seragam nih. Ada iniannya nih segala macam. Ada gaji di bawah UMR. Aja. Mana itu Ji? Tapi Kak Agis malah lebih memilih entrepreneur yang dimana itu kan masih gambling kan? Betul. Iya kan? Sedangkan mungkin Kak Agis saat itu udah tetap udah gede lah gajinya. Kok bisa berani buat segambling itu? Memang motivasinya apa Kang? Jadi waktu itu ya sebenarnya karena saya pengen jadi petani peternak muda. Kenapa petani peternak muda? Karena waktu itu juga saya dapat apa istilahnya inspirasi tuh dari kiai saya dulu di pesantren. Jadi salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat adalah menjadi petani dan peternak muda.
Oh. Nah, jadi ketika petani peternak, misalkan ketika jadi petani gitu kan, kemudian nanam, panen. Nah, kemudian peternak melihara, akhirnya panen. Nah, sukses dunia tuh panennya tuh. Akhiratnya dari mana begitu kan? Nah, akhiratnya dari mana? Akhiratnya ketika hasil panennya itu dimakan sama dokter. Dokter bisa menyembuhkan banyak orang. Hasil panennya dimakan sama guru, dosen, dia bisa melahirkan generasi yang lebih cerdas lagi. Nah, kita dapat amal jariahnya. Nah, itu panjang sukses berarti akhirat. ya. Nah, Iya, itu. iya, iya. Jadi itu salah satu motivasi yang terkuat. Makanya saya bener-bener, oh iyalah, insya Allah karena saya pengen hidup saya menjadi sukses dunia dan akhirat itu. Jadi bener, yang paling menentang itu orang tua. Gitu. Jadi makanya pertama kali itu saya nggak ngomong gitu kan, resign tuh nggak ngomong tuh ya. Tapi akhirnya kan lama-kelamaan tahu gitu loh, kok ini kerja di Jakarta kok nggak ini apa istilahnya nggak pakai seragam dan segala macam. Akhirnya ya sudah, akhirnya cerita dan ya kecewa begitu. Oh, sempat kecewa dulu kan? Sangat kecewa karena orang tua mikirnya kan tadi ya, orang tua kan ya bayangan orang tua tuh kalau sukses itu ya kantor gitu kan ya. Kemudian berseragam gitu kan. Padahal kan zaman sekarang kan pakai celana pendek biasa aja kan juga tidak menutup kemungkinan dia punya penghasilan yang lebih banyak gitu dibandingkan yang pakai seragam gitu. Nah, tapi ya waktu itu saya wajar lah mungkin karena orang tua ya punya apa namanya ya punya bayangan ya sebagaimana dia memandang dulu gitu. Jadi versi suksesnya dia kan dulu kan ya, bukan versi sukses yang sekarang akan datang. Jadi mau nggak mau saya bilang ya sudah memahamin aja, kalau dia kecewa ya udah, cuman ya saya bilang ya minta doanya aja, maafin dan segala macam udah. Akhirnya ya kita buktikan selama 2 tahun ya ternyata luar biasa gitu, karena waktu itu saya menemukan satu bisnis yang cukup menarik gitu. Karena salah satu bisnis sapi perah. Oh, sapi perah. Nah, sapi perah ini menariknya nih ya. Dia itu dulu saya sebut ATM gitu. Karena apa? Karena diperah setiap hari gitu. Tapi nggak dinikahin. Ya. Itu kesana ya. Bingung saya nyapunya nih, apa ini? Jadi kan ketika kita punya sapi perah, kita perah setiap hari, kita punya penghasilan setiap hari. Penghasilan. Gitu. Nah, bagi saya itu ya kan kalau misalkan kerja gitu kan, penghasilannya setiap kapan? Sebulan sekali. Nah, kalau sapi perah nih kita setiap hari dapat duit. Belum lagi nanti gitu kan ya. Ya saya akhirnya kemudian di kambing perah juga. Nah, di kambing perah itu kemudian kita bisa jual akikah setiap bulan. Begitu. Nah, ditambah lagi setiap tahun ada apa? Kurban. Nah, jadi waktu itu saya baru ternyata jadi peternak muda begitu kan ya. Bisa loh punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Lo bayangin kalau kita kerja waktu itu kan bayangan saya penghasilan setiap bulan doang, itu pun belum tentu begitu kan ya. Nah, akhirnya tadi tuh tercipta yang namanya bisnis model agro, yang mana bisnis model agro ini bagaimana menjadi pengusaha pertanian peternakan tapi punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, itu yang membuat saya akhirnya semangat gitu untuk menggeluti itu, dan alhamdulillah sekarang ya itulah cikal bakalnya kenapa saya masuk Kick Andy juga salah satunya itu. Dan salah satunya ya yang paling fenomenal di 2017 saya diundang Pak Presiden, waktu itu masih Pak Jokowi, diundang sebagai inspirator muda gitu di Istana Negara. Nah, di situ keren ya. Nah, yang paling menarik nih di situlah akhirnya cita-cita saya itu keliling dunia dan keliling Indonesia diwujudkan. Jadi pasca dapat inspirator itu saya diundang Gubernur Jawa Tengah, makanya dulu sama Pak Ganjar. Kemudian diundang banyak nih sama beberapa titik ini segala macam, dan bisa ke Thailand, bisa ke beberapa itu karena itu. Wow. Keren banget. Benar-benar inspirasi. Bangga ya. Bangga banget. Ya. Tapi kamu nanya nih, kan tadinya kan pegawai BUMN. Nah, terjun ke pengusaha apa sih, wirausaha ini kan. Dari mana ilmunya? Nah, jadi waktu itu ya, waktu saya masih kuliah, saya aktif di kegiatan mahasiswa koperasi gitu. Jadi saya pengelola koperasi. Nah, jabatan tertingginya jadi ketua pengawas koperasi Kopma UGM. Nah, sebenarnya di situ saya belajar banyak tuh bisnis tuh. Jadi kalau dulu ada empat lini bisnis. Yang pertama swalayan, yang kedua konveksi sablonase. Jadi kalau orang beli kaos UGM gitu-gitu di situ ada tuh. Nah, kemudian warpal postel gitu kan. Nah, termasuk ya tadi pengantaran juga nih tiki gitu kan. Nah, itu juga ini awal-awal nih. Dulu kalau orang dari ya kan di UGM itu kan banyak orang luar gitu kan. Jadi pengirimannya melalui itu. Nah, itu. Nah, di situ sama kafetaria, makanan dan ini buat mahasiswa dari situ tuh. Dari situ belajar, akhirnya makanya waktu itu saya juga bilang, waduh ini
kok jadi BUMN kan jadinya masuk jam 8 pulang jam Jam 5. jam 4 sore begitu ya. Dan bagi saya waktu itu kayaknya nggak menarik gitu. Monoton Habis ya. gitu Dan monoton. itu aja, Duduk itu di aja. kantor segala macem, dan saya yang paling nggak senengnya juga yang mungkin apa namanya yang apa sih, mungkin banyak orang yang bener-bener yang nggak bekerja dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kalau bahasa saya mungkin ya setengah, ya banyak intrik-intriknya drama. Iya, Kalau iya. bahasa ininya drama begitu kan. Hanya Jadi gugurin kewajiban doang, ya kan? Cuma itu. datang selesai gitu. saya jadi kurang menarik. Makanya ya lebih baik ini, lebih kemudian ini, makanya ya maksud saya juga nekat saya juga perlu ada persiapannya juga gitu. Jadi ada pengalamannya. Jadi betul-betul saya makanya ketika saya mulai juga ya cuma butuh istilahnya penyesuaian aja. Akhirnya saya udah belajar cara jualan dan segalanya, dia cepat gitu. Makanya banyak yang 2 tahun bisa langsung ini gitu. Ya tapi kan dulu kita juga pernah kematian ternaknya, gagal panen juga pernah ngerasain Ada awal-awal. gagal-gagalnya ya. Ditipu begitu. Nah, emang makanya saya bilang gitu ya. Jadi kalau mau usaha petani peternakan itu salah satu resikonya adalah kena tipu begitu. Itu tipunya gimana sih Kang? Jadi misalkan kita panen gitu kan ya, kemudian dikirim, tiba-tiba nggak dibayar, orangnya hilang gitu, barangnya udah nggak ada gitu. Sering itu Kang? Banyak. Terus kemudian harganya tidak sesuai, yaudah ini pas kemudian dijual, kemudian harganya malah nggak jelas gitu. Oh ini permainan ini, jadi terus saya nggak mau jadi beli kan ya, akhirnya ya produk pertanian itu kan nggak kuat lama, jadi udah layu segala macam, akhirnya kan daripada saya ini ya. Tapi kadang saya juga udah kalau gitu nggak apa-apa lah, saya bagi-bagiin aja daripada ini gitu. Daripada sia-sia terbuang. Sia, mending buat amal jariah. Itu Wih, bener. Tapi kalau boleh tahu nih Kang, betul. sekarang Kang Agis ada berapa ngejalanin bisnis Kang? Kalau sekarang bisnis yang jalan sih ada sekitar 7. 7. Ya. Pertama Jawara Farm. Jawara Farm. Kemudian yang kedua ada frozen food. frozen food, Yang ketiga itu ada bank sampah bank digital. sampah digital. Nah, kemudian kita ada namanya box to box. Apa tuh box to box? Kayak sayuran, jual beli sayuran, trading sayuran, kemudian sembako dan segala macam. Oh, itu maksudnya gimana? Box to box, nama brandnya box to box. Jadi trading maksudnya? Nah, jadi kita supply ke kafe, hotel, Oke, resto kayak gitu. Iya, terus. Jadi produk-produk itu. Nah, kemudian ada Ambase Agro. Ambase Agro itu kita ekspor telang. Kalau tahu nanti bunga telang tuh nanti yang warna biru-biru. Nanti kalau misalkan minum telang itu. Nah, sekarang kafe-kafe itu udah banyak tuh pakai telang itu tuh. Nah, itu salah satu itu. Nah, kemudian ada brand yang baru aja kita seriusi, seseger itu gitu. Seseger itu. Ya, seseger itu. Kemudian ada pendidikan juga gitu. Nah, pendidikan juga, dan ada yang sekarang sedang running juga gitu, terutama di olahan susu menjadi kosmetik. Oh, apa tuh nama brandnya? Nama brandnya Lasa Vera. Lasavera. Tapi udah launching? Kalau soft launchingnya sudah, cuma memang belum secara masif. Oke. Karena BP-nya belum keluar. Oh, iya. Jadi jualannya underground dulu. Bawah tanah ya. Nah, sambil nunggu kan proses. Benar, ya benar, kan? benar, Prosesnya benar. agak ini. Iya, Tapi bisa nggak sih kan kayak kan sekarang ini anak-anak muda ya kan, rata-rata dia misalnya kerjanya udah settle nih, dia punya duit tapi pengen nginvest gitu kan. ini. Nah itu kan kadang-kadang kita bingung ya, invest apa yang enak, invest apa yang bagus. Nah, menurut Kang Agis nih yang untuk di tahun-tahun sekarang lah, itu yang bagus apa sih Kang? Ya kalau sekarang mau kurban nih, bentar kurban. Oh, kurban ya bentar lagi ya. Oh. Betul. Nah, jadi Jawara Farm ini juga menyediakan kerjasama titip kambing namanya. Oh, titip kambing Kang. Titip kambing. Jadi semua masyarakat, bapak ibu, biasanya yang nitip-nitip ini ibu-ibu bapak nih ya, anak-anak muda nggak banyak tapi udah ada beberapa juga nih ya. Jadi dia nitipin kambing. Nah, kemudian kita pelihara, kemudian panennya kita bagi dua tuh, terutama kambing perah. Jadi ya dapat dari susunya, kemudian dapat ininya. Nah, jadi enak sekarang. Jadi kalau mau punya usaha kambing, usaha ternak yang nggak usah punya lahan, ya artinya yang nggak ribet juga ngurusinnya, kemudian nggak usah punya kandang juga, tapi masih punya usaha ternak, ya tadi titip itu. Oh, dan itu kita beli sendiri kambingnya atau Kang Agis juga ngejual sebenarnya kambingnya? Ya kita siapin juga. Oh, udah beberapa, siapin ada juga aja. dari luar begitu. Jadi nanti dia dalam bentuk cash gitu kan ya.
Satu ekor itu sekarang di 5.500.000 begitu. Nah, kemudian nanti kita belikan dan itu menarik juga asuransi kan kematian nih. Udah asuransi jadi kalau mati diganti. Kalau hilang diganti. Jadi minim risiko. Nah, ini yang Enak kita ya. takutkan kan sebenarnya. Benar. Udah nitip kena penyakit mati. mati. Oh, iya. Terus udah ini apa namanya nggak apa namanya itulah pokoknya udah dia lepas tangan gitu kalau udah mati lepas tangan itu mah ya udah takdir Ya, karena gitu, memang takutnya benar, kan. memang benar karena resiko investor itu ketika dia sudah menginvestasikan rugi untung ditanggung bersama. Itu memang sudah kodrat lah istilahnya. Gitu. Emang sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nitip kambing tiba-tiba kambing mati tidak terganti kalau nggak diasuransikan, ya udah Hilang semuanya. bye, nggak ada pergantian. Tapi ini ada asuransi. Tapi ya. ini kerennya ada asuransinya. Ya, jadi meminimalisir resiko. Makanya kan kuncinya bisnis nih kalau kita udah nemu manajemen resikonya gitu kan ya harusnya berani gitu loh. Artinya resiko bisnis kambing apa? Gitu misalkan. Kan kematian. Betul. Nah, kalau kita udah nemu caranya nih ya supaya nggak Ngatasinnya. mati ngatasinya ataupun kalaupun mati apa nih? Oh, ada asuransi. Selesai kalau udah itu kalau masih takut berarti memang dia bukan jiwa pebisnis. Apapun itu gitu kan. Mau bisnis logistik gitu kan atau itu pasti ada resikonya tuh ya. Nah, biasanya nih kalau resikonya udah tahu solusi dan segala macam, oh biasanya jauh lebih berani, lebih Sikat. coy. Ya apapun itu bisnisnya. Ya, makanya ya buat teman-teman yang memang mau concern di bisnis ya paling utama sih harus tahu dulu resikonya apa gitu. Jadi kan bisnis itu kalau kata teman saya itu bisikan si manis. Wih, Enak kan kalau diobrolinnya, wah sukses dapat Iya, duit iya, banyak iya. segala macamnya tapi nggak dipikirin kalau dia nggak laku, kalau dia mati, kalau dia ditipu dan segala makanya dibalik tuh. Nih bisnis ini apa aja nih resikonya. Nah, pertanyaannya selama belum ketemu jawabannya, cara mengatasi resikonya, jangan mulai bisnis bos, gitu. iya, iya. Lu belajarnya dulu. Nah, tapi kalau lu udah tahu gitu resikonya, harusnya sih itu. Makanya step pertama itu ya itulah untuk biar lebih tenang jalaninnya. Berarti udah bisa dikalahkan ya kan bisnis sekarang gini. Apa namanya teori ekonomi, high risk, high profit. Ya kan? Betul, Berarti dengan adanya tadi asuransi jadinya kan medium risk lah. Ya kan? Ini cocok, ini pebisnis nih. Ini kayaknya orang manajemen, orang manajemen bisnis ini. Ya benar. Iya kan meminimalis resiko ya. Oke. Akhirnya tetap high profit gitu. Jadi udah nggak usah ragu langsung aja Benar, investasi ke Jawara boleh kalau mau nitip nih, kalau apalagi menjelang kurban begitu. Nggak ada kuota, maksudnya mau berapapun Iya. bebas. Kalau kan ada batch-batchnya. Kalau sekarang kan ada batch kurban domba kambing sama yang kambing perah susunya gitu. Ini yang menarik nih, kalau susunya itu nanti bagi hasilnya setiap 2 bulan sekali gitu. Oke. Ya kan bisa kan ternak itu kan lama kan. Iya. Jangan dia baru 3 bulan, baru 6 bulan, ini nggak ada. Ini bisa. Nah. Oh. Jadi bisa sebulan sekali, nanti bisa 2 bulan sekali. Karena ada susunya tuh yang bisa dibagi. Iya, benar. Nah, belum lagi tiap tahun nanti ada bonus anaknya, gitu. Oh. Gitu. Dan aku kasih tahu nih ya, bisnis kambing domba itu tidak akan pernah mati juga selama masih ada kurban, gitu. Iya, ya. Jadi selama kurbannya masih kambing domba juga nih, ada, benar. iya dong. Selama kurbannya masih domba kambing, begitu kayaknya bukan kucing ataupun kelinci. Kucing. Itu masih ada. Nah, maksud saya buat teman-teman juga kalau kita mau milih bisnis juga cari bisnis yang memang sustain gitu. Jadi ke depannya itu ada gitu. Nah, makanya kenapa saya dari 2013 benar-benar ini 2014 nih sampai sekarang tetap konsisten ya karena salah satunya pasarnya ada gitu. Oke. Oh, apalagi sekarang nih luar biasa nih bedanya ya apa. Dulu tuh kalau di tempat saya nih ya kurban itu sekali seumur hidup. Sekarang Akikah tuh kalau udah gede ya akikah baru akikah mau kawin tuh Bu. Potongin akikah kan ya kalau ini kan ya. Sekarang itu aja udah akikah. Hamilnya udah mikirin nanti kalau udah lahir akikah di mana gitu. Udah gitu. Terus kurban kalau dia punya ini dia setiap tahun. Jadi makanya konsumen kita nih kalau tahun ini dia kurban, ini 90% tahun depan dia kurban lagi. Ya kalau dia menengah ke atas, artinya gede pasarnya. Dan sekarang nih umat muslim kurang lebih ada 200 jutaan lebih. Sekarang per tahun baru 2.700.000 ekor setiap kurban. Buat kurban doang nih. Gitu kan. Ini akan potensinya 5%. Kalau 5% muslim itu berkurban, itu ya kali aja tuh. Berarti 10 juta ekor, Bos. Jadi 5 kali lipat gedenya tuh. Gitu. Itu kurban ya, belum akikah. Kita cek aja di Indonesia berapa setahun lahirnya itu aja. Apalagi laki-laki 2 ekor kan. Iya. Perempuan ini yang bagi yang udah punya anak. Iya benar. Laki-laki 2, perempuan 1. Satu gitu. Cuan ya kan.
Dan sekarang tuh perusahaan-perusahaan juga kurban coy biasanya. Biasanya. Sapi 2, Bener. sapi 5 ya kan. Bener. Itu juga bisa jadi peluang bisnis juga. bisnis. Gede itu lumayan tuh. Gede banget. Ya karena kan perusahaan sekarang udah begitulah karena dia pengen terlihat di masyarakatnya baik gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar tuh bisa suka berkurban sekalinya banyak gitu. Itu peluang banget itu ya. Terus langsung aja lah ke Java. Jadi tertarik ya kan. Tapi tempatnya di Serang di mana itu, Kang? Jadi kita ada kandang di Serang ini yang kandang utamanya plus kantornya di Waringin Kurung. Oh, Waringin. Jadi dekat pasar Waringin Kurung, nanti ke namanya Kampung Libudak. Nah, kalau di sini cuman di Serang kotanya itu di Buntil itu sapinya. Oh. Tapi kita yang paling besar ada di Magelang. Nah, jadi kita ada kandang dengan kapasitas 5.000 ekoran di sana gitu. Nah, di Magelang? Ya di Magelang. Kenapa di Magelang? Karena di Banten ini, di Serang Banten ini populasi ternaknya sedikit. Karena peternaknya juga sedikit. Oh, di Magelang banyak ya. Iya. Jadi untuk memastikan supply itu berjalan ke sana. Dan di Bogor ada kita di Cariu. Ya ada 3 titik besar gitu. Banyak ternyata. Ya, Udah nggak lumayan ragu lah. lagi ya. Masa ragu ya Mas? Bener, udah Ragu, terpercaya, gimana? Tapi menarik nih ya kan. Dari tadi kan kita ngomongin bisnisnya Kang Agis nih ya kan, keren banget. Tapi sekarang beliau itu terjun ke politik, coy. Kok bisa, Kang? Kok bisa Kang itu dari pegawai lah. Pegawai dia Terus akhirnya bisnis sukses ya kan. Sekarang politik. Nah, kita kan pasti mikir ada apa nih ya kan? Apakah menginginkan sesuatu nih ya? Kan kebanyakan orang berpikir gitu kan. Nah, itu kalau dari Kang Agis gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya saya tuh memutuskan politik tuh 2019 ya. 2019 itu pun 6 bulan menjelang pemilu. Gitu. Jadi makanya kemarin itu ekspres banget tuh ya mau sosialisasinya dan segala macamnya. Nah, tapi dengan semangat bahwa ternyata memang politik itu salah satu jalan untuk berbuat baik gitu kan. Jadi di politik itu kan ya semua hal di dunia itu di negara demokrasi itu kan berpengaruh ya dari kebijakan-kebijakan begitu kan ya. Nah, itu kan dari politik tuh. Jadi kalau kita pengen kebijakan peternakannya juga berarti kan harusnya karena selama ini waktu itu kan saya ya biasa kan, masyarakat biasa tuh aspirasi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak direalisasikan begitu kan ya. Karena kita jadi masyarakat biasa. Nah, kalau memang mau betul-betul itu realisasi, harus jadi aktornya gitu. Nah, akhirnya kemudian ya niat saya adalah memperbesar, memperluas, dan memperbanyak kebaikan gitu. Nah, kenapa? Karena dengan satu kali tanda tangan, satu kebijakan yang dibuat, itu bisa banyak tuh yang kita bantu. Makanya saya setahun itu happy tuh, passion, jadi bener-bener semangat tuh jadi anggota DPR. Kenapa? Karena ketika saya di Jawara Farm begitu kan, saya paling bisa ngebantu 200 peternak. Nah, jadi dengan bisnis saya 200 peternak, nah tapi menjadi anggota DPRD nih, gitu ya, 7.000 petani peternak tuh bisa kita bantu tuh. Dengan apa? Dengan stimulan waktu itu stimulan modal, kemudian pelatihan dan segala macam. Tuh bayangin tuh. Nah, dengan menjadi anggota DPRD, saya bisa ngebantu 10.280 pelaku UMKM mikro. Itu dapat stimulus modal gitu. Jadi bayangin tuh. Yang di sini usaha cuma 200 orang yang ini 10.000 begitu. Nah, lebih artinya banyak apa? Ya. Artinya betul bahwa politik salah satu jalan untuk memperbesar, memperluas kebaikan. Tapi punten Kang. Iya, sih. Karena ini nanya dari ini aja ya, sisi banyak netizen lah suka bertanya. Kan sebuah kebijakan itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Betul. Iya kan? Betul. Contoh dah, kita misalnya pengen membuat sebuah kebijakan soal peternakan, ya kan misalnya. Tapi akan kontranya adalah ke lingkungan hidup. Betul. Limbahnya, ya kan, kotorannya. Karena kan kotoran sapi itu yang kita tahu adalah penyumbang terbesar kerusakan ozon. Betul. Iya kan? Gas rumah kaca. Nah, itu gimana Kang? Sedangkan ketika kita berbuat baik kok pasti ada aja ya kontranya. Iya. Pasti aja. Nah, itu antisipasi gimana? Nah, jadi memang apapun itu ya ada dua sisi ya, baik dan buruknya begitu kan. Nah, cuma memang kan kita harus menimbang itu. Kalau memang kebanyakan baiknya
ya why not begitu. Oke. Nah, kemudian meminimalisir dari keburukan itu supaya tidak makin besar gitu. Nah, harusnya kan kebijakan idealnya kan seperti itu tuh. Jadi yang baik harus ditingkatkan, diperbesar, yang memang potensi ketidakbaikan itu harus diperkecil, bahkan dihilangkan gitu kan. Nah, makanya ya ideal dari sebuah kebijakan seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini misalkan di agro sapi begitu. Nah, makanya kita itu untuk apa namanya pupuknya, ya itu kan akhirnya kita optimalkan menjadi pupuk untuk apa? Untuk hijau apa namanya nanam gitu, berkebun dan segala macam itu kan akan menginikan lagi tuh secara lingkungan. Nah, jadi kita harus menemukan cara untuk tadi meminimalisir itunya gitu. Diproses dengan cepat ya, lah gitu ya. Nah, makanya kan sebenarnya kata kuncinya adalah kita harus bisa dengan jeli menemukan gitu kan ya. Solusi untuk meminimalisir semua efek negatif begitu. Ya karena ya dia dua sisi yang akan selalu ada itu, pasti ada negatif ada positif apapun itu gitu kan. Tapi kuncinya kalau kita sudah nemuin ini kayaknya kita dengan ini kita bisa itu yang kemudian akan menjadikan kita jauh lebih ini. Nah terus tadi juga terjun di politik karena ingin apa namanya jangkauan kebaikan ya kan. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih Kang. Kalau misalnya hanya memperluas jangkauan, kan nggak harus ke politik tuh kan, ya kan? Tapi kenapa Kak Agis tuh lebih apa namanya memprioritaskan politik gitu? Ya, siap. Pertama, ini kan saya kan hidup di negara demokrasi, ya, hidup di kota Serang ya. Semua hal, misalkan kenapa kota Serang dalam tanda kutip kondisinya sampah menumpuk, gitu kan ya, kemudian ya banyak pengangguran, kemiskinan, itu tidak terlepas dari kebijakan politik gitu. Karena waktu saya juga ya apa yang bisa saya buat gitu kan untuk bisa menjadi solusi atas persoalan yang ada di Serang nih, sampah lah, pengangguran lah, kemiskinan segala macam. Nah itulah yang kemudian menjadi concern saya. Gimana nih caranya nih supaya saya bisa kontribusinya jauh lebih besar. Nah mau nggak mau ya politik gitu. Karena kalau misalkan saya wirausaha nih ya kan banyak juga nih bisa juga bisa begitu. Nah, tapi politik tuh jauh lebih powerful begitu. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi seluruh kehidupan yang kita rasakan pada saat ini gitu. Nah, orang sulit sekolah, orang kesulitan untuk berobat gitu kan masalah karena itu kebijakan gitu. Nah, jadi kita kalau mau punya uang pun kadang repot juga gitu kan. Jadi nggak semua itu bisa dibeli, bisa dibayar dengan uang gitu. Ada bisa dengan ya tadi. Tapi ada hal-hal yang memang itu harus dengan kebijakan. Gitu. Contohnya, nih ya. Awal-awal 2019 saya menjabat nih, gitu ya. Jadi waktu itu ada pro kontra. Serang Zero Miras gitu kan. Jadi ini kan pro kontra nih, ada yang mau sih ada ini segala macam kan ya. Pasti itu. Cuma kan kita lihat bahwa ternyata banyak negatifnya. Jadi makanya kita buat undang-undang untuk apa? Pelarangan miras di kota Serang. Karena waktu itu waduh gitu kan ya anak-anak SMA gitu kan ya belanja nokip gitu dulu nokip apalagi gitu ya. Bahasanya nokip bener ya. Itu bahasanya nokip apalagi gitu tuh. Itu kan karena bebas. Terus ada penggerebekan gitu kan ya. Digerebek ini ya. Minggu depan buka lagi. Karena belum ada aturannya. Nah, akhirnya apa? Ya kalau memang benar-benar mau ngeberantas total ya dibuat aturannya. Nah sekarang kan sudah ada aturannya tuh ya. Jadi kalau misalkan ya walaupun kan ada aja yang mabuk-mabuk kayak gitu kan. Jadi nggak semuanya. Tapi kan ketika dia ada ketahuan itu ya ada pidananya gitu kan ya. Kemudian ada dendanya. Dulu mau enggak harus bebas. Makanya nokip tuh di mana-mana. Dulu mau nokip tuh kalau nongkrong di jalan-jalan tuh minum itu biasa tuh. Apa sih namanya itu ya? Minumannya itu tuh aku lupa tuh. Kecut. Enggak, nama-nama minumannya tuh. Apa namanya? Amer. Nah, terus ya, itu mah sekarang-sekarang. Apa aja yang dulu tuak. Oke. Ya begitulah. Tapi kenapa harus gini nih? Ini agak spesifik dikit. Kenapa harus diberantas? Kenapa nggak dibersihkan? Karena gini, minuman itu kan bisa jadi sebuah ciri khas kota. Contoh nih ya, ini saya pengalaman ya kan. Kayak kita nyobain misal ke Bali ada arak Bali, ada tuak Lombok, itu menjadi sebuah minuman ciri khas. Walaupun konotatifnya ada negatif atau alkohol. Kenapa Serang itu akhirnya malah dihilangkan bukan dibatasi. Jadi minuman itu hanya boleh dibeli oleh 21 tahun ke atas, jika ketahuan bla 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 gimana, kenapa harus diberantas? Ini aturan turunannya hanya boleh bintang 5 gitu.
Bintang 5 maksudnya? Ya, jadi bintang 5 yang boleh jual beli miras itu di bintang 5 itu. Makanya tapi di Serang kan nggak ada Hotel maksudnya. Oh. Jadi kan tetap aja kosong gitu ya. Oh, iya. Kenapa? Iya. Karena supaya memang betul-betul yang memang itu ya memang Yang dia beli ke sudah filter. tahu ininya nih cara dia untuk ini kan. Tapi kan faktanya di Serang ini kan mohon maaf gitu kan ya. Orang-orang menengah ke bawah Betul. gitu kan ya. Sehingga ketika dia mabok itu kan error gitu kan. Kalau orang-orang yang menengah ke atas itu kan walaupun mabok gitu kan dia masih bisa ngontrol. Tapi bayangin orang-orang yang di bawah gitu. Iya, Ini sih lebih kepada penjagaan aja. Iya. Makanya ya oke, bintang 5 boleh gitu kan. Oh, berarti selama ada ini masalahnya hotelnya nggak ada sih ya? Jadi nggak ada. Makanya kan Jero juga. Iya, Jero juga Itulah negosiasi waktu di DPR itu begitu. Saya bilang, oke nggak apa-apa. Bilang bintang 5 boleh, gitu kan ya. Ya, mungkin dalam hati nggak ada bintang 5. Belum ada hotel gitu. Akhirnya gitu. Iya. Nah, tapi memang beda. Kalau memang sebenarnya kan kalau minuman yang betul memabukkan, apalagi karena dulu tuh oplosan. Nah ini yang menjadi ini. Oke. Ini yang dulu ramai gitu tuh. Benar. Bahkan merenggut nyawa itu. Banyak kan orang mati itu kan Iya, satu ini segala benar-benar macam. Nah, setuju. itu tuh yang memang kita waktu itu kan memang agak-agak ini ya, dan sekarang sebenarnya kita nggak bisa pungkiri ada aja sih minum segala macam, tapi nggak separah radikal besok Iya, waktu kemarin itu, tuh main oplos segala macam udah kayak gimana gitu, dan itu bartender. resikonya ini bos, kasihan gitu dah. Iya, Ya kalau misalkan kayak tadi tuh ya minuman-minuman yang Iya. lokal kalau kita ke Manado, Iya, masih ada tuh ya kan ada. itu. Tapi itu memang benar-benar gitu kan, bukan oplos. Kalau ini mau oplosan macam-macam. Iya. Lebih bahaya efek sampingnya oplosan itu. Pengen Itu sih. mabok gitu, cepet mabok jadi Cepet dioplos gitu. Nah, itu akhirnya kita waktu itu juga sama nih. Ini pengalaman saya begitu kan ya. Jadi memang di DPRD itu banyak orang yang di depan tuh berbeda sama di belakang gitu kan. Bilang, kita dukung nih. Pas mau ini kan ya, ada aja tuh yang nggak ada itu tuh. Padahal ini akhirnya saya bilang, udah kalau kayak gini caranya kita paripurnanya online live gitu kan ya. Jadi tahu nih mana yang nggak setuju, akhirnya pada setuju semua. Oh iya. Karena kan begini kan, kalau misalkan dia kan ada biasa tuh supaya ada iya. operasi begitu kan ya. Dikasih ini supaya ditolak gitu kan ya. Iya, backingan Ya, gitu ya. biasalah ada yang operasi. Akhirnya kita ini nggak ada yang terima ya. Akhirnya alhamdulillah kita udah bisa inilah. Dan tapi kan efek positifnya cukup berkurang masif lah. Ada sih, pasti ada gitu, nggak akan mungkin lah. Gitu. Tapi sudah lebih terpetakan gitu ya. Ya kenapa tadi lokalisasi itu supaya terpetakan aja begitu. Ada tempat lokalisasi gitu kan ya. Iya. Kalau sekarang di Kota Serang kan ya, walaupun sekarang ini lagi rame kan. Sulit gitu kan ya, karena apa? Di mana-mana nih, di kosan ada ini udah tersembunyi lah gitu. Malah jadi hidden gem. Hidden gem. Nah itu, jadi memang iya. kebijakan itu bagi saya itu cara ataupun jalan untuk kita bisa berbuat kebaikan itu, untuk melindungi masyarakat supaya masyarakat bisa jauh lebih baik lagi. Gokil. Keren banget, emang mulia banget. Kita ada sesi, Ji. Oke. Betul. Agree or Disagree. Iya. Jadi agree or disagree ini, jadi nanti saya akan membuat sebuah Pertanyaan. setuju atau tidak setuju. Nanti Kang Agis tinggal jawab setuju dan alasannya kenapa. Oke. Iya kan? Kalau nggak ada setuju juga alasannya kenapa? Iya, setuju kenapa, tidak setuju alasannya kenapa. Ji. Iya. Mending gue ngejelasin ya. Agree or disagree, Kang Agis. SDM di Kota Serang itu kurang melek tentang digital. Setuju. Setuju, kenapa itu? Ya, maksudnya begini ya, masih banyak gitu yang kemudian tidak menggunakan digital dengan baik gitu kan. Nah, jadi anggapan saya itu ya karena karena itulah dia nggak melek gitu. Jadi digital itu bukan dioptimalkan untuk hal yang positif, gitu ya. Nah jadi ya itulah akhirnya saya melihat ini nggak bagus gitu.
Gitu. Apalagi sekarang tahun-tahunnya emang semuanya serba digital. Iya, cuma kan tadi bagi saya nih ya, kalau dia melek digital, dia akan mengoptimalkan ya digitalisasi untuk hal yang positif. Tapi kalau dia negatif, nah berarti dia belum melek tuh. Sebenarnya digital itu diciptakan untuk apa? Untuk apa? Ya untuk tadi menghasilkan sebuah karya yang positif, dia bukan malah sebaliknya negatif. Nah kalau dia kemudian memanfaatkan digital menjadi sesuatu yang negatif, berarti dia belum melek digital. Gitu. Agree or disagree yang kedua. Oke. Setuju atau tidak setuju? Politik bisa mengalahkan idealis seseorang. Ya, setuju. Setuju. Betul. Oh, kenapa Kang? Ya banyak sih apa namanya ya akhirnya yang tadinya idealis gitu ya, akhirnya kemudian masuk ke dunia politik ya tidak apa namanya istilah akhirnya ya sudah mau nggak mau dia harus Ngikut arus arus. gitu, sehingga idealismenya semakin tergerus begitu ya, apalagi godaan-godaannya juga luar biasa begitu kan ya. Ini kan. Apa itu? Apa itu? Ini. Apa lagi tuh? Ada lagi Apa ya. lagi? Wah. Nah itu gimana Ada tuh berarti jadinya, antisipasi supaya misalnya deh saya seorang idealis, ketika saya pengen bertujuan di politik, gimana sih cara mempertahankan idealis gitu kan? Yang pertama kita harus selesai pada diri sendiri gitu. Ya. Jadi maksudnya selesai dalam sini itu artinya secara ekonomi, secara kebutuhan dan iya, segala macam betul. udah selesai. Gitu loh. Jadi bukan menjadikan politik itu mencari uang gitu ya. Nah, kalau menjadikan politik itu untuk mencari kekayaan gitu-gitu kan nanti akhirnya melunturkan idealisme gitu. Iya, Nah, iya, iya. harusnya kan politik itu untuk tadi kalau bahasa saya kan untuk memperbesar jangkauan tadi. kebaikan gitu kan. Nah, sehingga apa? Ya supaya kita nggak terlalu ikut arus segala macam ya kita harus selesai pada diri sendiri gitu loh. Terutama kebutuhan gitu. Ya kita nggak minta gitu kan ya. Jadi enak gitu. Jadi nggak ada apa namanya istilahnya, nggak ada ya intervensi lah gitu. Karena apa? Ya kan aku nggak pernah nggak minta proyek, nggak minta macam-macam, jadi aman. Jadi selesai diri sendiri dulu. Harus settlein diri sendiri ya, biar Betul. bisa tetap Makanya bertahan. kalau mau masuk ke terjun politik itu ya, Kayak dulu. ya itu Bener dong. Oh, iya dong. Kayak dulu. Ya nggak harus kaya, tapi ya harus selesai dengan diri Settle sendiri, lah, settle lah ya. settle Jadi lah. kebutuhan juga selesai segala macam baru masuk politik. Jangan masuk politik pengen cari uang gitu kan. Dan akhirnya ya siap-siap idealisme nanti akan terombang-ambing. Setuju atau tidak setuju ya kan? Orang di Serang masih sangat minim soal literasi. Iya, saya setuju. Masih sangat minim. Wow. Iya dong. Sangat minim. Betul. Kenapa Kang? Ya lihat aja masih banyak yang buang sampah sembarangan. Oke. Gitu ya. Terus budaya antri juga belum ada. Kemudian ya kita kalau lihat ini kan banyak ini dan segala macam ya. Itu sebenarnya salah satu tanda itu literasinya sangat rendah gitu. Tapi kan kita itu, Duta Baca Indonesia orang Serang, Kang. Aduh. Iya nggak? Oke, iya benar. Kok bisa minim gitu? Oke. Apakah memang kesadaran warga Serang ya kita jelas Om Golagong udah keren banget lah, aku udah salut banget lah, udah mantap gitu. Apakah memang warga Serang yang belum sadar akan literasi atau apa tuh Kang? Ya memang warga Serang ini masih minim literasinya begitu kan. Ya, bisa jadi karena memang warga Serangnya juga begitu kan. Karena ya bagi mereka itu kan ya literasinya itu nggak penting gitu kan. Jadi ya apakah sifat inisiatif untuk mau cari tahunya juga rendah gitu kan. Jadi ya akhirnya ya wawasannya segitu-gitu aja gitu kan. Atau mungkin ini zona nyaman lah. Jadi kalau udah nyaman gitu nggak mau tuh dia untuk segala macam. Nah, itu cara mengantisipasi supaya warga itu jadi melek sama literasi apa, Kang? Ya, kita harus menyiapkan infrastruktur literasi gitu kan, mulai dari dari pendidikan, ruang publik gitu kan, kemudian tempat-tempat publik gitu kan ya. Nah, kita harus fasilitasi juga begitu nah. Dan mungkin nanti event-event literasinya juga harus lebih banyak lagi begitu. Nah, supaya memang bisa betul-betul meningkat gitu kan. Makanya ini kan di pengurusan saya ini kita buat program namanya Pojok Baca. Jadi Pojok Baca ada di beberapa ini. Bahkan saya mengusulkan Pojok Baca harus ada di gedung DPRD begitu. Kenapa? Karena banyak anggota DPRD juga yang minim literasinya gitu tuh. Tapi sorry Bahaya kan? bos kalau misalkan anggota DPRD minim literasi dia buat kebijakan buat masyarakat. Betul. Alhamdulillah udah kebentuk tuh Pojok Baca. Oh, iya. Tapi gini kan agak gini, ketika tadi event literasi,
infrastruktur literasi, sorry to say, kita ngeliat perpusnas sepi. Betul. Beda dengan perpus yang di Jakarta. Betul. Dia selalu didatangi oleh orang-orang kuliahan. Betul. Nah itu aja berarti kita sadar infrastruktur udah ada, kok yang datang nggak ada. Betul. Nah itu gimana tuh Kang supaya mancing? Ayo dong lu supaya datang gitu Kang. Bisa jadi ya tadi ada program-program kreatif gitu ya memang itu membuat orang tertarik untuk datang gitu kan. Artinya kita harus riset gitu, harus riset, harus betul-betul kreatif dan inovatif tentang program-program untuk menarik mereka untuk mau gitu kan, untuk ya mau ke perpustakaan atau ke tempat-tempat literasi itu gitu kan. Nah, selama ini kan mungkin belum banyak gitu kan. Dan masih ya tapi saya sih optimis lah ke depan ini akan semakin satu lagi mungkin ini juga nih ya. Jadi karena contoh pemimpin daerah juga nih bisa jadi persoalan nih. Coba kalau misalnya pemimpin daerahnya gitu kan ya jadi teladan nih, contoh kan orang iya nih. Oh dicontohin. Iya dong harus ada teladan dan segala macam. Nah ini juga mungkin bisa jadi masih minim gitu. Sehingga nggak ada ya buat ketertarikannya itu. Oh, berarti memang banyak unsurnya ya. Banyak penyebabnya. Yang terakhir. Nah, agree or disagree? Kan banyak pengangguran nih di Kota Serang nih. Orang-orangnya itu tuh nggak mau keluar dari zona nyaman dan nggak mau menambah wawasan di luar. Setuju nggak Kang? Setuju. Jadi saya sudah pernah membantu orang Kota Serang untuk kerja ya. Nggak jauh sih, cuman di daerah Tangerang gitu. Itu 3 bulan dari 20 orang, 10 pulang. 6 bulan semuanya pulang gitu. Alasannya katanya kangen sama emak. Ibunya, gitu. Kangen sama orang rumah gitu. Terus nggak bisa jauh dari keluarga gitu. Nah terus ya nggak bisa main gitu kan sama temen-temennya gitu. Nah jadi ini yang menjadi ya tantangan bagi generasi orang khususnya anak muda Kota Serang untuk kemudian ini. Nah makanya sebenarnya apalagi sekarang nih Kota Serang ini ada 50 ribuan pengangguran. Wow. Dan usianya di 18 sampai 30. Usia matang. Itu dominan. Artinya kan anak muda gitu kan ya. Nah, kenapa banyak nganggur? Karena tadi itu udah mau nggak punya skill dan yang kedua dia nggak punya daya saing gitu tuh. Nah, makanya saya juga nggak setuju ya kalau misalkan ini orang luar gitu yang karena orang luar itu punya skill, punya kompetensi dan punya kemauan. Nah, kadang orang-orang sekarang sih kemauannya juga masih perlu kita dorong gitu ya, supaya benar-benar punya kemauan dan dia benar-benar ini gitu. Makanya dan paling penting sebenarnya skill gitu ya. Nah, kenapa pengangguran di Kota Serang ini besar? Karena memang SDM di Kota Serang itu ya skillnya terbatas gitu tuh. Nah, sehingga apa? Sehingga ya kan sekarang kita fair aja gitu kan, orang yang namanya perusahaan itu merekrut orang jadi kerja kan dia harus punya skill yang mumpuni kan ya, memang sesuai kan ya. Nah, ini yang kemudian kadang makanya ke depan itu ya kita harus memfasilitasi anak muda itu punya skill. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa bersaing. Nah, kalau mereka sudah bersaing ya bisa bekerja. Dan sekarang tuh lapangan pekerjaan itu bukan hanya di Kota Serang gitu tuh. Benar, banyak. Nah, makanya jawabannya begini, ada Kota Serang nih, ada orang di Kota Serang ya. Dia nggak mau kerja di luar ya, kamu harus punya skill. Nah, baru nanti masuk ke digital, kamu bisa kerja dari Serang tapi ngerjain proyek dari Amerika, dari Inggris lah, dari mana gitu, dari Makassar lah, dari Palembang itu bisa sekarang kan. Tapi kan pertanyaannya, dia punya skill nggak untuk bisa dapetin pekerjaan yang bisa dia kerjakan di rumah, walaupun dari luar gitu. Itu aja. Makanya ke depan memang yang penting untuk kita dorong untuk anak muda Kota Serang tadi, skill. Itu kata kuncinya begitu. Nah, bagaimana membangun kemauan, mental, daya saing yang kuat, dan skill yang mumpuni. Yang memang dibutuhkan pasar kerja saat ini dan yang akan datang. Jadi makanya saya selalu ini aja ngasih saran kepada Dinas Tenaga Kerja. Jangan kegiatan ini nambal ban, menjahit, begitu saya bilang kayak gitu udah nggak ada. Bener. Bos ngelas gitu, itu udah banyak begitu. Sekarang harus jeli apa pasar kerja yang dibutuhkan nih. Saat ini pasar kerja yang dibutuhkan tuh skill apa? Atau yang ke depan yang dibutuhkan apa? Itu fokus ke situ aja gitu, concern. Ya, tapi menarik tadi pesaing ya. Pesaing itu karena memang sorry ya, orang-orang kota besar
kurang ada minat untuk datang ke sini. Iya. Kita lihat nggak usah jauh-jauh deh, kayak Malang. Oke. Malang itu mungkin nggak daerah besar ya, Betul. ya kan? Tapi karena banyak orang-orang kota yang akhirnya tinggal di Malang dan akhirnya menimbulkan pesaing buat warga lokalnya. Akhirnya warga juga ngembang. Karena Serang mungkin belum ada seperti itu, jadi pesaingnya tadi belum ada kali gitu ya. Nah, bisa jadi. Iya kan? Karena gini-gini, Serang itu udah nyaman dengan Serangnya gitu. Iya. Orang kita tanyain deh kayak orang Serang gitu aja yang merantau aja hampir dikit banget coy. Dikit banget. Jadi kan maksud gini, fungsi merantau adalah selain misalnya lu dapat pekerjaan di kota besar, tapi lu bisa bawa ilmu dari kota besar dibawa ke Serang, iya kan? Betul. Itu aja sedikit gitu, orang yang merantau itu aja sedikit. Kita lihat Padang, semua yang merantau kota besar. betul. Makanya pas di Padang dia iniin pengusaha sukses gitu. Mungkin itu kali ya Kang ya. Salah satunya itu. Makanya Iya, memang iya. kita harus dorong gitu kan anak-anak muda Kota Serang itu ya minimal dia merantau nggak usah lama lah, setahun aja. Ke Bandung kek, ke Jakarta kek, ke Malang kek, supaya dia dapat inspirasi gitu. Nah, dan kalau kita lihat rata-rata pengusaha-pengusaha yang di Kota Serang ini ya sebagian besarnya itu pasti pernah keluar gitu. Iya, punya pengalaman. Ya di punya luar. pengalaman di luar begitu. Jadi ya, kalau nggak punya networking di luar, itu jadi tuh di sini. Nah, makanya memang kita harus kolaborasi kata kuncinya. Ya anak muda ya kolaborasi tuh, baik orang di sini atau orang yang di luar kita bisa ini kan. Dulu awal-awal saya juga sama kolaborasi dengan orang yang memang tinggal di sini. Itu. Oke. Tapi Kang, aku mau tanya nih terakhir. Siap, boleh. Ke depan nih Kang, setelah Kang Agis itu resign, pengusaha dan sekarang di politik, ke depan nih Kang Agis bakal apa yang dilakukan oleh Kang Agis? Ya, saya tetap di goal saya adalah menciptakan 1 juta kebaikan sehari ya. Jadi sehari saya 1 pengen juta punya kebaikan. 1 juta kebaikan begitu. Nah, itu jadi concernnya apapun kalau memang itu akan membuat 1 juta kebaikan akan saya kejar dan akan saya jalani. Kata kuncinya itu. 1 juta kebaikan. Keren banget ini. Gila, 1 juta loh. Iya dong. Kita kayak 10 aja Iya. belum tentu ya. Masih mikir-mikir. Ini 1 Simpel juta, sebenarnya ya, iya. kayak misalkan komputer kan akhirnya 30 juta orang ngebantu gitu. Dengan adanya komputer Iya, gitu iya, kan. iya. Apalagi ya logistik tuh kan juga berapa juta itu Oh, kebantu. jadi Berarti satu hal udah. yang kita lakuin tapi berdampak banyak buat Iya, banyak orang orang lain. gitu. Nah, Iya, kayak iya, begitulah. iya. Jadi itu yang akan saya kejar. Makanya iya, apapun iya. itu nah makanya kenapa kemudian, ini Kang Agus lagi rame nih ya di wali kota itu satu gitu kan. Wah, itu kan 600 ribu orang gitu kan yang kebaikan di Kota gitu, Serang. yang bisa. Jadi tinggal nyari 400 ribu lagi, kurang 400 ribu lagi. Ya kan, bisa melipir-melipir. Nah, kegiatan yang lain begitu ya. Ya kurang lebih Bisa seperti itulah. 400.000. Jadi fokusnya ke situ. Makanya apapun itu, makanya orang bilang, Kang kok ini jalannya, ya selama itu bisa membuat saya menciptakan atau melahirkan 1 juta kebaikan, gua sikat gitu. Oh, I see, I see. Iya, iya. Hidup sementara, Betul. akhirat selamanya. Setuju. Kayak dari ini ya, musiknya dari ini ya. Nah, ada nggak oke. pesan-pesan nih buat penonton Gelas Kosong ya, warga Serang warga atau Serang. siapapun yang kira-kira butuh motivasi dari Kang Ya, Agis? kalau saya sih buat temen-temen nih, khususnya anak muda, jadilah diri sendiri gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi teman-teman jadi diri sendiri yang disayang Allah dan dicintai lingkungan gitu. Nah, itu dan fokus aja apa yang teman-teman geluti. Ya, kata kuncinya sih sebenarnya konsisten. Jadi kalau misalkan sedang mengusahakan sesuatu ya fokus ke situ. Jangan sampai nanti baru ada tantangan, rintangan, balik kanan gitu kan. Akhirnya kemudian mulai dari nol lagi. Padahal kan kita harus cari solusinya, lanjutkan gitu. Jadi kata kuncinya adalah konsisten, terus berjuang, dan paling penting jadi diri sendiri yang dicintai oleh Allah dan disayangi oleh lingkungan. Menarik. Jadi orang yang Sayangi Allah dan dicintai lingkungan. Wah, gokil tuh. Keren Keren banget sih kata-kata itu. Oke, Kang Agis, terima Ya, kasih atur banyak nuhun. udah mau Makasih ya, mampir Kang, ke ya. Gelas Anji, Kosong. thank you. ya kan? Jangan kapok-kapok Kang. Jangan Nambah deh. kapok. Kalau diundang ya kosongin waktu. Susah. Oke, nih jangan lupa teman-teman semua like, comment, share sebanyak-banyaknya. Betul. Subscribe kalau kalian suka. Betul. Ya kan? Oke, kita closing aja. Gelas Kosong. Ha!